Pemuda itu memasukkan kakinya ke dalam lubang, ingin menangkap kura-kura 1000 tahun di dalamnya. Namun kura-kura itu hanya memakan daging busuk dan tidak menghiraukannya. Pemuda yang cerdas itu bahkan menggunakan cabang pohon untuk menggali kura-kura itu keluar. Tanpa disadari, kura-kura ini bukanlah kura-kura biasa. Saat itu, kura-kura tiba-tiba berubah menjadi manusia dan menyerang pemuda itu dengan ganas. Ternyata kura-kura ini adalah roh tanah di sini. Saat ini, seseorang telah menemukannya. Kura-kura sekarang hanya bisa menggigit pemuda itu sampai mati. Namun, tidak disangka pemuda itu memiliki kekuatan luar biasa. Ia menekan kura-kura itu ke bawah, langsung menggigit lehernya. Dalam sekejap, ia menghabiskan darah tua kura-kura itu yang berusia 1000 tahun. Setelah itu, pemuda itu pergi ke tepi sungai untuk berkumur. Namun, ia tidak bisa menyerap kekuatan 1000 tahun dari kura-kura itu, dan pingsan di dalam sungai. Kebetulan ditemukan oleh seorang nenek yang ingin gantung diri. Jadi segera membawanya ke rumah sakit. Setelah diselamatkan, meskipun pemuda itu selamat, tapi karena terlalu banyak air masuk ke kepalanya, dia sudah menjadi orang yang tidak sadar, kecuali jika terjadi keajaiban. Jika tidak, dia tidak akan pernah sadar seumur hidupnya, dan sekarang tidak bisa menghubungi keluarga pemuda itu. Dokter menyarankan agar dia tidak ikut campur. Biarkan pemuda itu hidup atau mati sendiri. Tapi nenek itu teringat bahwa dia baru saja kehilangan suaminya. 4 anaknya yang tidak berbakti memaksanya untuk membagi harta warisan. Bahkan mereka mengusirnya dari rumah. Dia yang sudah melihat dingin dan hangatnya dunia, merasa bahwa pemuda itu adalah hadiah dari Tuhan. Jadi dia membawanya pulang dan merawatnya seperti anaknya. Dia yakin bahwa suatu hari keajaiban akan terjadi. Untuk menyembuhkan pemuda itu, dia bangun pagi dan berjualan sayur setiap hari untuk mendapatkan uang. Memberikan pemuda itu obat terbaik, bahkan menghabiskan semua tabungan keluarganya. Namun, 6 tahun telah berlalu. Pemuda itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bangun. Keluarga dan teman-teman semua menyarankan agar dia menyerah lebih awal. Namun, nenek itu tidak percaya pada takdir. Tak disangka, pada hari itu saat dia menjual sayuran, dia bertemu dengan bos hitam yang datang untuk mengumpulkan uang perlindungan. Dia melihat bahwa uang itu akan diterima di lapak miliknya. Dia langsung panik. Baru saja ingin membuka mulut untuk meminta belas kasihan kepada bos hitam. Namun, bos hitam itu tidak hanya menolak uangnya. Sebaliknya, dia memberikan semua uang perlindungan yang dikumpulkannya kepadanya. Hanya karena bos hitam itu sangat mengagumi tindakannya. Padahal dia sendiri hidup dalam kekacauan. Namun, dia mengorbankan segalanya untuk seorang yang tidak ada hubungan darah. Ini, saya tidak bisa menerimanya. Tante Zhang, terimalah saja. Kalian semua dengarkan baik-baik. Uang ini adalah untuk Tante Zhang. Siapa di antara kalian yang menginginkannya, berani mengambilnya kembali. Jangan salahkan saya, Chen Dahu, jika saya tidak sopan kepada kalian. Nenek itu langsung terharu. Dengan bos hitam yang tampak garang namun berhati baik. Namun, dia yang baik hati. Maaf, saya tidak bisa menerima uang jerih payah kalian. Jadi saya berencana untuk mengembalikan uang itu. Tapi saya tidak menyangka semua orang menolak uang ini. Mereka menganggapnya sebagai biaya pengobatan untuk anak. Hanya karena mereka percaya bahwa di dunia ini ada kasih sayang yang tulus. Tapi kita tidak boleh membiarkan kasih sayang ini pudar. Terima kasih, terima kasih. Saya mewakili anak untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian. Namun, nenek yang telah sibuk seharian, baru saja mendorong pemuda itu pulang ke rumah. Langsung menemukan bahwa keluarga adiknya sudah menunggu lama. Adiknya tidak ingin melihatnya menderita untuk orang lain. Jadi dia datang untuk membujuknya agar menyerah pada orang yang tidak sadar ini. Namun, sikap nenek sangat tegas. Dia menyatakan bahwa bagaimanapun juga, dia tidak akan menyerah. Kakak hanya karena dia. Sudah bertahun-tahun, anak-anakmu tidak ada yang datang melihatmu sekalipun. Jika kamu terus seperti ini, kamu juga tidak memikirkan dirimu sendiri. Nanti siapa yang akan merawatmu di usia tua? Anak-anak, mereka satu persatu akan meminta uang dariku. Di pemakaman ayahnya, demi sedikit uang, berkelahi habis-habisan. Sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matiku. Saya sudah tua, tidak ada harapan hidup beberapa tahun lagi. Saya tidak mengharapkan siapapun merawat saya sampai saya mati. Anak ini kesepian dan tidak berdaya, tanpa sandaran. Jika aku tidak merawatnya, tidak memberinya perawatan, lalu siapa yang akan mengurusnya? Apakah aku hanya bisa melihatnya mati? Sudah 6 tahun, tepat 6 tahun. Kapan dia akan bangun? Belum tahu. Bahkan, mungkin dia tidak akan bangun seumur hidupnya. Kamu masih bisa merawatnya seumur hidupmu. Sekarang kamu menyerah. Tidak ada yang akan menyalahkan Anda.
Saya tidak akan menyerah. Kalian datang ke rumahku. Jika hanya untuk mengatakan hal-hal ini, maka silakan pergi. Adik melihat tidak bisa melawan kakaknya. Jadi dia tidak lagi menentang. Kemudian dia mengeluarkan tabungan 200.000 yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun sebagai biaya pengobatan untuk pemuda itu. Semoga dia bisa segera bangun. Tanpa disadari, pemuda itu adalah orang terkaya di dunia. Dia terdampar di hutan karena sebuah kecelakaan. Istrinya telah mencarinya selama 6 tahun. Namun, tidak ada petunjuk sama sekali. Jadi, dia mengumumkan hadiah besar. Siapapun itu, asalkan menemukan suami saya, Sue dan Ying, menjamin, membuat seluruh keluargamu terbang tinggi, mencapai puncak kejayaan. Dan sisi lainnya, 4 anak durhaka mengetahui bahwa rumah nenek akan dibongkar. Segera mereka datang dan mulai merusak. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian sedang melakukan apa? Tentu saja untuk mengambil kembali barang-barang yang menjadi milik kami. Ibu, sertifikat rumah dan tanah. Keluarkan, serahkan kepada kami. Ibu, Anda benar-benar memiliki hati bodhisattva. Demi seorang penganggur yang asing, bersedia makan makanan seperti ini. Karena Anda begitu baik hati, maka tolonglah, kembalikan sertifikat rumah dan tanah kepada kami, Wang Xian. Ini adalah ibu kandung yang melahirkan dan membesarkanmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Hati nurani dimakan anjing. Tutup mulutmu yang busuk itu. Ini adalah keluarga Wang kami. Urusan sendiri. Meskipun hari ini kami bertarung sampai darah berceceran di jalan, belum saatnya kamu ikut campur. Mengerti? Kamu sama sekali tidak layak menjadi ibuku. Kamu lebih memilih uang sungguhan, menyelamatkan dia yang tidak berguna, daripada mengembalikan utang judi padaku. Sertifikat rumah dan tanah, keluarkan cepat. Tidak mungkin, sudah kuberikan padamu. Kamu juga membawanya untuk berjudi. Kalian benar-benar binatang. Selama bertahun-tahun ini, kalian selain meminta uang dariku, pernahkah kalian peduli padaku sekali saja? Sebelum aku mati, sertifikat rumah dan tanah tidak akan pernah kuberikan padamu. Anak sulung melihat ibunya tidak mau menyerahkan sertifikat rumah, lalu memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa ibunya secara paksa. Namun setelah memeriksa seluruh tubuh ibunya, tidak menemukan sertifikat rumah. Dengan terpaksa, dia hanya bisa menyerang pemuda yang paling diperhatikan ibunya. Kemudian dia melayangkan puluhan tamparan kepada pemuda itu. Nenek mati, karena kamu terhadapku tidak berperasaan dan melupakan budi baik. Jangan salahkan aku jika aku tidak setia dan tidak berbakti. Sertifikat rumah dan tanah, apakah kamu akan menyerahkan, atau tidak menyerahkan? Aku akan bertanya sekali lagi. Jika tidak menyerahkan, aku akan membunuhnya. Kau ini lebih buruk dari babi dan anjing. Lepaskan dia sekarang. Jangan sakiti dia. Hatiku sakit dan sedih. Kau bahkan untuk orang luar, memanggilku lebih buruk dari babi dan anjing. Xian, baik, hari ini aku akan membuatmu mengerti. Apa artinya menjadi lebih buruk dari babi atau anjing? Anakku. Anakku. Binatang. Bagaimana aku bisa melahirkan binatang sepertimu? Ya Tuhan, apakah matamu buta? Kenapa kamu tidak membawanya pergi? Bukankah aku baru saja bilang, hari ini sertifikat rumah dan tanah, jika tidak diserahkan, aku akan membunuhnya. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu akan menyerahkan atau tidak? Wang Donglin, kau bukan manusia. Mencari mati, ya. Jika hari ini kamu tidak menyerahkan sertifikat rumah dan tanah, semua orang di sini harus melihat sedikit darah. Donglin, kau harus membuat keributan. Hubungan kita sebagai ibu dan anak terputus. Tidak mati tidak berhenti. Apakah kamu benar-benar merasa puas? Betul sekali. Direktur utama grup Hengjin, He Shichen sudah datang. Hentikan semuanya. Kenapa Anda datang, He? Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu Anda datang langsung. Hari ini kami akan menyelesaikannya untuk Anda. Menyelesaikan.
kalian menyelesaikannya seperti ini. Apakah kamu tahu, tanah ini sangat penting bagi grup Hangjin. Betapa pentingnya. Jika kami tidak bisa mendapatkan tanah ini hari ini, rumah bobrok ini tidak bisa dihancurkan. 10 juta. Jangan harap kalian bisa mengambil sepeser pun. Ya, hei, Anda tenang saja. Segera kami akan menyelesaikannya untuk Anda. Hari ini rumah akan kami hancurkan untuk Anda. Tanah, kami persembahkan dengan kedua tangan. Hei, jangan marah. Semuanya karena orang tua itu. Dia tidak menyerahkan sertifikat rumah dan tanah kepada kami. Tanpa sertifikat rumah, tanpa sertifikat tanah, apakah kalian tidak bisa menyelesaikan pekerjaan? Kami grup Hangjin memiliki aset triliunan. Proyek tanah ini bagi kami sangat penting. Jika ada sedikit kesalahan, aku tidak bisa memaafkanmu. Baik, saya mengerti. Jadi, kalian belum menyerahkannya. Oke, biarkan saya merobohkannya. Biarkan saya menghancurkan. Siapa yang berani menghalangi? Pukul sampai mati. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Hancurkan. Jangan hancurkan, jangan hancurkan. Ini rumah saya. Jangan hancurkan lagi. Tidak boleh merobohkan. Ji Heng, dia melindungimu selama 6 tahun. Kamu harus melindunginya. Bangunlah, bangunlah untukku. Siapa di antara kalian yang berani? Kamu sudah bangun. Ibu, saya sudah bangun. Sudah bangun, saya sudah bangun. Sudah bangun. Yang penting sudah bangun. Yang penting sudah bangun. Sudah bangun. Orang vegetatif sudah bangun. Orang yang tidak sadar itu sudah bangun. Sudah bangun, lalu bagaimana? Dia sebelumnya hanyalah seorang cacat. Sekarang sudah bangun. Dia juga hanya seorang yang tidak berguna. Dia sudah bangun. Apakah kita takut padanya? Nak, kamu sebelumnya hanyalah seorang vegetatif. Sekarang kamu sudah bangun. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Hari ini, sertifikat rumah. Saya sudah memutuskan. Saya juga sudah memutuskan untuk merobohkan rumah ini. HMPH. Sudah bangun ya, sudah bangun. Masih berpura-pura di sana. Kamu pikir kamu adalah apa sih orang besar ini? Semua bilang orang vegetatif bangun. Ini adalah cahaya terakhir sebelum kematian. Siapa yang tahu? Apakah dia akan segera mati? Kalian tidak setia dan tidak berbakti. Penjahat yang sangat durhaka. Bahkan ibu kandungnya sendiri harus dibasmi habis-habisan. Saya malas berbicara dengan kalian. Menghabiskan banyak kata. Ingat wajah kalian sekarang. Anda akan menyesalinya. Menyesal. Hahaha, menyesal. Saya lihat kamu sudah 6 tahun menjadi orang yang tidak berdaya. Apa otakmu sudah terbakar? Kamu adalah grup Hangjin, manajer umum cabang Jin Heng, kan? Grup Hangjin melakukan penggusuran. Apakah ini cara melakukannya? Presiden kalian, Sue Danying. Begitulah, mengurus bawahan. Jika ini adalah idenya, maka dia sebagai presiden lebih baik tidak menjabat. Kami grup Hangjin adalah grup terbesar di Daxia. Asetnya triliunan. Kami, Sue Zong, bagaimana mengelola bawahan? Apakah kamu seorang yang tidak berguna bisa mempertanyakan itu? Yang bisa dipertanyakan. Sebenarnya saya hari ini tidak berpikir bagaimana. Tapi kamu berani menghina kami, Sue Zong. Jangan salahkan aku. Hei Si Chen, melakukan pekerjaan dengan tegas. Rumah ini hari ini, saya pasti akan mendorongnya ke tanah. Masing-masing dari Anda dihitung sebagai satu. Semua masuk rumah sakit. Baik, sangat baik. Grup Hangjin luar biasa. Manajer umum cabang grup Hangjin, bahkan lebih luar biasa. Hari ini aku ingin melihat, tanpa aku, apakah rumah ini bisa diratakan? Bisakah kita masuk rumah sakit? Pinjam ponsel sebentar.
Sayang. Ini aku. Ji Hang sudah kembali. Sayang. Ini aku. Ji Hang sudah kembali. Suamiku Ji Hang sudah kembali. Ayo sambut suamiku kembali. Ngomong-ngomong, nenek sudah bekerja keras. Merawat suamiku selama 6 tahun. Harus dengan grup Hangjin. Sambut dengan spesifikasi tertinggi. Aku pasti akan membuat ibuku menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku ingin seluruh dunia tahu. Dia adalah ibu dari Sue dan Ying. Telepon. Apa gunanya memintamu menelepon? Kau tidak akan memberitahuku lagi. Kau menelepon kami, kan, untuk Suezong. Seorang manusia sayur yang tidak berguna berani menakut-nakuti saya. Apakah kamu benar-benar mengira saya takut? Hei, yang tidak berguna. Hanya berpura-pura saja. Dia adalah orang yang sudah menjadi manusia sayur selama 6 tahun. Apa haknya dia mengenal CEO terbesar Daxia, Su? Iya, dia hanyalah seorang manusia sayur. Seandainya bukan karena orang tua ini merawatnya, dia seharusnya sudah mati 6 tahun yang lalu. Sekarang masih berpura-pura di sini. Apa kamu benar-benar berpikir kami akan takut padanya? Saya justru berharap kalian bisa terus menunjukkan wajah seperti ini, menggunakan segala cara demi keuntungan. Tidak mengenali sanak saudara. Aku akan membiarkanmu nanti, bahkan tidak bisa menangis. Anak, apa yang kamu lakukan, Ibu? Anak, Ibu. Cheng San. Ya Tuhan, dia masih muda, baru berusia 20-an. Tolong, tunjukkan sedikit belas kasihan, tunjukkan kasih sayang, berikan dia jalan untuk hidup. Jika dia benar-benar memiliki akibat dari perbuatannya, berikan semua itu padaku. Lagi pula saya hanya seorang nenek yang sudah mati. Aku sudah hidup cukup lama. Ibu, selama bertahun-tahun ini, Anda telah bekerja keras. Mulai sekarang, Anda adalah ibu kandung saya. Aku adalah putra kandungmu. Saya pasti akan merawat Anda dengan baik. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita sedikit pun lagi. Tidak akan ada lagi penderitaan. Setelah saya menyelesaikan urusan ini, aku akan mengantarmu pulang, membuatmu menikmati kebahagiaan, membuatmu menjadi segalanya. Ibu yang paling bahagia. Baik, Ibu tidak memiliki permintaan lain. Ibu sangat senang saat Anda bangun. Anak yang baik, anak yang baik. Baiklah, baiklah. Sungguh sebuah adegan yang mengharukan. Sungguh hubungan ibu dan anak yang dalam. Ah, apakah kalian sudah selesai berakting? Hari ini saya ingin melihat Anda, sampah yang busuk, seorang manusia sayur. Kenapa saya tidak bisa menangis? Hancurkan saya dengan keras, pukuli dengan keras. Nenek mati, karena Anda menganggap manusia sayur ini sebagai anak. Maka mulai sekarang, kita akan memutuskan hubungan ibu dan anak sepenuhnya. Pukuli saya dengan keras, hancurkan dengan keras. Saya akan segera memberitahu kamu. Saya akan segera memberitahu kamu. Apa artinya hidup lebih buruk dari mati? Siapa yang ingin kamu buat hidup lebih buruk dari mati? Tuan. Tuan. Di mana Dan Ying? Pak Sue sudah menyelidiki dengan jelas.
Anda hilang selama 6 tahun ini. Semuanya adalah karena Nyonya tua, yang dengan susah payah merawat Anda. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 Nyonya tua. Pak Sue sedang menyiapkan hadiah. Akan segera datang. Dia sudah berusaha. Kamu siapa? Berani-beraninya menghalangiku mengajarkan pelajaran pada sampah ini. Sungguh keterlaluan. Kamu hanya seekor anjing. Juga berani berbicara kasar kepada Tuan. Ada. Beri pelajaran yang baik pada ini. Sesuatu yang tidak tahu hidup atau mati. Ai, jangan. Apakah kamu tahu untuk siapa aku bekerja? Yang ini adalah manajer umum cabang Hengjin Group di Jinheng. Mengganggu urusan Pak Hei. 10 nyawa pun tidak cukup untukmu mati. Kenapa? Wanita ini adalah penyelamat yang kamu panggil. Kamu tidak mungkin ingin membiarkan wanita ini melayani saya. Wanita yang berguna membeli saya, ya. Feng Yun, Hengjin adalah grup terbesar di Daxia. Saya hilang selama 6 tahun ini. Akan ada intimidasi, situasi pembelian paksa dan penggusuran. Apakah ini cara bisnis Hengjin sekarang? Maaf Pak, semua karena pengawasan grup yang lemah. Anda tenang saja, saya pasti akan menanganinya. Memuaskanmu. Hei Si Chen, Anda hanya seorang manajer cabang. Berani melawan atasan. Apakah Anda tahu siapa dia? Siapapun dia, hari ini saya akan menekannya ke tanah. Membuatnya berlutut dan meminta maaf. Jika Anda masih tidak mengerti, saya akan mengurus kamu dan dia sekaligus. Seluruh Hengjin Group yang berani. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Tuan. Karena Anda tidak tahu siapa dia, maka saya akan memberitahumu langsung. Dia adalah suami yang dicari oleh Su Zong selama 6 tahun. Tuan Ji Hengji, apakah kalian berani mengganggunya? Apa yang kamu katakan? Dia adalah suami dari Sue Zong. Saya sama sekali tidak percaya. Ini sama sekali tidak mungkin. Kamu omong kosong. Dia adalah orang yang koma selama 6 tahun. Bagaimana mungkin itu adalah suami dari ketua grup Hengjin? Benar. Dia Zong. Meskipun kami tidak jelas asal-usul wanita ini, tapi tentang sampah ini, kami tahu dengan sangat jelas. Dia adalah pengemis yang diambil oleh ibuku. Tidak mungkin ada identitas tersembunyi. Ingin menipuku? Kamu masih terlalu muda. Sue Zong menghabiskan waktu untuk mencari suaminya. Selama 6 tahun. Menghabiskan sumber daya manusia dan material ratusan miliar. Ayahku, He Jinghai, bahkan lebih untuk mendapatkan janji Sue Zong untuk terbang tinggi. Berinvestasi di Jinheng. Sumber daya yang besar untuk mencarinya. Sekarang kamu memberitahuku tentang sampah ini. Dia adalah orang yang diperhatikan semua orang. Tuan Ji, apakah kamu mengira saya bodoh? Feng Yun, jika ini adalah penjelasan yang kamu berikan padaku, maka posisi kamu sebagai sekretaris utama tidak cocok. Maaf Pak, saya tidak seharusnya membiarkan badut ini kotor matamu. Saya akan segera menangani ini. Dia Jinghai, inilah anak baik yang kau ajarkan. Dalam 5 menit, segera datang ke sini. Dalam 5 menit, jika kau tidak datang, jangan menjadi penanggung jawab Jinheng. Saya tidak salah dengar, kan? Kau baru saja menelepon ayahku, dan memintanya datang dalam 5 menit. Kau benar-benar berani. Orang-orang terhormat di Jinheng. Siapa yang tidak menghormati He Zong? Tuan dia. Kau berani memintanya datang ke sini. Saya rasa kau tidak ingin hidup lagi. Yang tidak ingin hidup adalah kalian. Saya sudah memberimu kesempatan, jadi hari ini saya akan membunuhnya dulu, lalu membunuhmu. Jangan, He Zong. Saya mohon padamu. Jihang melakukannya untuk melindungiku, bukan untuk menyinggung Anda. Anda sangat dermawan. Biarkan dia pergi. Ibu sudah menyesal. Sudah terlambat. Seandainya kau menyerahkan rumah lebih awal, tidak ada hal seperti ini. Wang Xian, tutup mulutmu. Kenapa saya harus diam? Apa yang saya katakan salah? Segala sesuatu sekarang adalah karena dia tidak memberikan akta rumah kepada kami adalah pantas. Semua ini salah saya. Hei, semua ini karena istri saya tidak tahu berterima kasih. Saya yang menjual rumah ini. Kamu harus membiarkan Jihang pergi. Biarkan dia pergi. Saya sudah berlutut di depanmu. Ibu, anjing itu mengotori bajuku. Apakah kamu bisa membayar ganti rugi? Hei Si Chen, saya salah bicara. Saya seharusnya tidak membiarkanmu. Bahkan tidak bisa menangis. Saya ingin membuatmu. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menangis.
Jadi kita lihat dulu. Sebenarnya adalah kamu. Pertama, biarkan saya tidak punya kesempatan untuk menangis. Atau saya yang akan meratakan tempat ini. Siapa yang pertama merobohkan dinding? Saya akan memberikan 500.000 kepada siapa? Robohkan untuk saya. Berhenti. Mundur. Benarkah ini adalah Tuan He? Apakah benar dia yang memanggil? Tuan He adalah orang besar seperti ini. Bagaimana mungkin hanya dengan satu telepon dia bisa datang? Apakah mungkin orang bodoh itu adalah anakku? Ini Tuan dia. Tembakan besar di Jin Heng. Kita tidak bisa melawan. Cepat pergi, cepat pergi. Ibu akan melindungimu. Ibu, bahkan jika He Jinghai sangat hebat, dia juga tidak berani menyerang saya. Kamu percaya padaku? Ayah, akhirnya kamu datang. Ini ada sekelompok orang brengsek, menghalangi penggusuran. Tenang saja, saya pasti bisa menyelesaikannya hari ini. Bajingan. Penipu dan pengacau. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami juga ingin segera memberikan sertifikat tanah kepada Anda. Oh, benar. Ini dia nenek itu. Demi sampah ini, dia berpegang erat pada sertifikat tanah. Dia tidak mau melepaskannya. Iya, Tuan He, Anda tidak tahu. Dia bahkan bilang mengatakan dirinya adalah suami Sue yang hilang 6 tahun lalu. Suami yang hilang. Betul, betul, betul. Berani sekali. Sue telah mencari Tuan Ji selama 6 tahun. Ternyata ada yang berani menyamar sebagai dia. Katakan di mana dia berada. Saya akan membunuh mereka dengan kejam. Nah, di sana. Itu anak kecil itu. Feng. Dia Jinghai. Anda sangat bergengsi di Jin Heng. Sampah bau di depan Tuan He. Kamu masih berani bersikap begitu. Kamu ingin mati sendiri. Jangan libatkan kami. Tuan He, tenang saja. Kami pasti akan melakukannya. Segera ambilkan sertifikat tanah untukmu. Pasti tidak akan tertunda. Urusan penting grup Heng Jin. Cukup. Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Anda mengajari saya cara memperlakukan orang dan benda. Harus menghabisi mereka sampai tuntas. Hari ini saya akan mematahkan kaki anjing mereka. Ambil mereka. Saya menyuruhmu untuk diam. Ayah, apa yang kamu lakukan? Sekretaris Feng. Ayah, apa yang kamu katakan? Sekretaris Feng. Apakah dia pembantu yang handal di sisi CEO Sue? Mungkinkah dia He Zichen? Hari ini saya akan mati karena kamu. Tuan Ji, He tidak tahu cara mendidik anak. Telah mengganggu Anda, mohon hukum saya. Apa? Dia ternyata suami CEO Sue. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang pengemis yang koma selama 6 tahun. Bagaimana mungkin dia suami CEO Sue? Ya, Tuan He. Dia hanyalah ibu saya. Pengemis yang diambil 6 tahun lalu. Jika bukan karena ibu saya, dia sudah lama mati. Apakah Anda salah orang? Ah, kamu ngapain? Kamu memukul orang? Pak Sue justru karena mengetahui Tuan Ji mungkin berada di Jin Heng untuk mengumpulkan pahala, maka dia berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan Jin Cheng. Identitasnya tidak perlu kamu ragukan. Kak, kamu dengar tidak? Apa itu Ji Heng? Suami Pak Sue. Ini adalah kita. Tokoh besar yang bahkan tidak berani kita bayangkan. Anda telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Akhirnya bisa melihat hasilnya. Kak, hari baikmu sudah tiba. Nyonya tua hilang selama 6 tahun. Tidak ada kabar sama sekali. Berkat perhatian Anda, dia selamat. Saya mewakili Pak Sue untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Anak, kamu benar-benar orang yang mereka katakan. Pak Ji, bukan, Ibu. Tidak peduli siapa saya. Di hatiku, kamu akan selalu menjadi ibu kandungku. Saya akan selalu menjadi anakmu. Anda tenang saja. Janji saya kepada Anda pasti akan saya tepati. Bibi. Paman, Tian Xiang, bantuan kalian untuk saya. Saya juga mengingat semuanya. Masalah pernikahan dan pembelian rumah Tian Xiang. Semuanya ada pada saya. Sangat bagus. Pada saat yang sama, mereka yang pernah menganiaya saya, semuanya ditanggung olehku. Saya tidak akan membiarkan satupun lolos. Tuan Ji, saya salah, saya tidak bisa melihat dengan baik. Saya buta terhadap hal-hal besar. Kita semua adalah satu keluarga. Janganlah Anda memperdebatkan hal ini dengan saya. Iya,
Iya, Ji Heng, tidak, Tuan Ji. Saya bisa melihat Anda dengan jelas. Sangat luar biasa. Kita berdua memiliki ibu yang sama. Kita adalah saudara kandung. Dalam keluarga ini, tidak ada dendam yang berlarut-larut. Maafkan kami. Tolong, saya mohon. Saudara kandung. Satu keluarga. Kalian semua tidak peduli pada ibu. Untuk memaksa dia menyerahkan sertifikat tanah. Menggunduli pakaiannya di depan umum. Dia adalah ibu yang melahirkan kalian. Ibu kandung yang membesarkan kalian. Apakah kalian tidak punya hati nurani? Saya sangat kejam. Saya tidak sebaik babi atau anjing. Ji Heng, asalkan Anda memaafkan kami. Anda bisa meminta kami melakukan apa saja. Ah ya, Anda bisa meminta kami melakukan apa saja. Saya juga memukul diri sendiri. Ibu, mereka telah melakukan berbagai kejahatan terhadapmu. Saya ingin menguliti mereka hidup-hidup, tapi kamu telah berbuat baik padaku. Bagaimana cara menangani mereka? Saya mendengarkan pendapatmu. Jangan, Ibu, tolong selamatkan saya, tolong selamatkan saya. Saya adalah satu-satunya putrimu, Ibu. Iya, Ibu, saya adalah putra kandungmu. Ayah mengurus pemakaman. Apakah aku melakukannya untukmu? Kamu tidak bisa membiarkan orang mati begitu saja. Ji Heng, mereka. Lagi pula, mereka keluar dari perutku. Saya tidak bisa hanya melihat mereka menuju jalan kematian. Mulai hari ini, saya Zhang Xiulan, tidak ingin memiliki anak seperti kalian. Betul. Saya bukan anakmu. Maafkan saya, cukup maafkan saya. Hei Zichen, giliranmu. Aku baru saja berkata, tidak memberi kamu kesempatan untuk menangis. Sekarang, waktunya sudah tiba. Tuan Ji, saya tahu saya salah. Tolong beri saya sedikit kelonggaran. Memberi kamu kesempatan. Kamu tahu kamu salah. Kamu ini takut mati. Tidak, Tuan Ji, saya benar-benar tahu saya salah. Ayah, tolong selamatkan saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkanmu? Kamu yang telah menyinggung hari ini. Tapi dia adalah suami dari Tuan Sue. Tapi ayah, saya adalah satu-satunya anakmu. Tolong selamatkan saya. Tuan Ji, Zichen tidak sengaja menyinggungmu. Mengingat selama bertahun-tahun, saya telah bekerja keras di perusahaan. Beri dia kesempatan hidup. He Jinghai, kesalahan ayah karena tidak mendidik anak. He Zichen telah melakukan kesalahan besar. Kamu memiliki setengah tanggung jawab. Tuan Ji sudah tidak mengejar lagi kesalahanmu. Kamu bahkan berani membiarkannya. Demi kamu, Sekretaris Feng. Dia adalah anak saya. Saya tidak mungkin membiarkannya dihukum. Tuan Ji, dia benar-benar tahu dia salah. Begini, atas nama keluarga He saya, berikan kompensasi 10 juta lagi kepada Nyonya Tua. Uang kompensasi sebagai ganti rugi. Saya akan memintanya untuk secara pribadi memberikan kepada Nyonya Tua. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Anak durhaka, belum berlutut. He Jinghai, ibu saya mengalami penghinaan ini. Kamu pikir dengan membayar sedikit uang dan membungkus sedikit bisa menyelesaikannya? Jangan bilang itu anakmu. Itu adalah kamu. Posisi kepala kota Jinheng juga tidak bisa dipertahankan. Ji Heng, dengan kata lain, antara kita tidak ada yang bisa dinegosiasikan, kan? He Jinghai, kamu keterlaluan. Saya bertindak sembarangan. Anda memaksa saya. Siapa di dalam grup yang tidak tahu bahwa Heng Jin bisa sampai hari ini? Itu semua berkat usaha satu orang, yaitu Sue Zong. Apa hubungannya dengan sampah ini? Kamu, biarkan dia selesai berbicara. Saya ingin mendengarnya. Dari mulut anjing ini, apa yang bisa keluar sebagai gading? Kucing malam berbicara. Ji Heng, saya He Jinghai, tapi saya adalah kepala cabang Jin. Mengendalikan Heng Jin, pasar distribusi terbesar. Grup ini kurang tanpa saya. Itu sama dengan kehilangan setengah langit. Apa kamu benar-benar berpikir Sue Zong akan berjuang untukmu dan bertarung habis-habisan dengan saya? Benar. Pepatah mengatakan, naga kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Jangan bilang kamu si tampan ini. Bahkan jika Sue Zong datang sendiri, kita juga harus sopan kepada Pak He. Betul. Tuan He juga muda dan menjanjikan. Kalian berdua, kalian semua adalah bakat langka di Heng Jin. Ini bukan hanya tentang Ji Heng yang tidak berguna.
masih bisa dibandingkan. Apakah Ji Hang melihatnya? Ayahku adalah pilar utama Heng Jin. Kekuasaan ada di tangan kita. Kekuatanmu sudah hilang. Sekarang aku ingin membunuhmu. Apakah yang dikatakan Ji Hang dan yang lainnya itu benar? Kucing malam berbincang. Kalau begitu, cepat lari. Demi seorang istri tua sepertiku, melawan orang besar seperti ini, tidak sebanding. Ibu, apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Anda adalah ibu kandung saya. Bahkan jika harus menghabiskan semua harta demi Anda, itu adalah hal yang seharusnya. Tidak ada yang layak atau tidak layak. Kamu bisa mengatakan itu. Ibu sudah puas. Mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh. Melawan mereka, kita tidak akan berakhir dengan baik. Kamu masih muda, memiliki masa depan yang cerah. Cepat lari, cepat lari. Ibu akan menghalangi di sini. Ayo pergi. Tidak, tidak, tidak. Kalian tidak bisa pergi hari ini. Kelilingi tempat ini untukku. He Jinghai, He Sichen, kalian melanggar peraturan. Nanti ketika Sue Zong tiba, saya akan melaporkan semuanya padanya. Saat itu, jangan sampai kalian menyesal. Feng Yun, jangan menghasut orang di sini. Jika Sue Zong benar-benar peduli pada si tampan ini, lalu, di mana Sue Zong? Kenapa dia tidak datang sendiri? Lagi pula, apa yang bisa dia lakukan jika dia datang? Apakah kamu benar-benar berpikir saya takut pada wanita itu? Biarkan saya memberitahu kalian yang sebenarnya. Orang kepercayaan paling kuat dari Raja Perang Utara. Ini aku, adik ipar Raja Perang Utara. Saya, Gubernur Jiangsu, Lu Chengyuan. Selamat datang, Jenderal Lu. Tidak tahu apa tujuan Jenderal datang ke kota Jin. Untuk urusan apa? Raja Perang menerima kabar. Tuan muda muncul di Jinheng. Saya atas perintah Raja Perang. Datang untuk mencari sang pangeran. Semua, hari ini bersama saya. Siapa yang menemukan sang pangeran, akan mendapatkan penghargaan tinggi. Mengembalikan sang pangeran. Jenderal, tenanglah. Cheng Yuan bersumpah akan menemukan tuan muda meskipun harus mati. Semua prajurit mendengarkan perintah. Berangkat. A00001. Jika berani, panggil Sue dan Ying ke sini. Jika dia berani datang, saya akan membunuhnya. Semua yang hadir di sini, saya tidak meninggalkan satu pun. Ketua Dewan Grup Heng Jin, Sue dan Ying. Selamat ulang tahun ke-60 untuk Nyonya Zhang yang terhormat. Dikirimkan hadiah khusus. F.